Halo pemirsa, senang sekali kami dapat berjumpa lagi dengan Anda. Bersama saya Bernard Permadi. Dan saya Sheila Siregar. Pemirsa, tahukah Anda bahwa meskipun Tuhan mengizinkan kita terjatuh, tapi takkan pernah Ia membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Sebab Tuhan selalu menopang tangan kita. Amin. Dan kami rindu untuk berbagi dan memberkati Anda lewat kisah-kisah inspiratif mengenai orang-orang yang kehidupannya berjalan bersama Tuhan. Tentunya dalam Kisahku Bersama Tuhan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih manis saat bersama Dia mengarungi waktu. Dia kekuatan hidupku, Dia pengharapanku. Oh, 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 oh. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih manis saat bersama Dia mengarungi waktu. Dia kekuatan hidupku, Dia pengharapanku. Ku jalani hidup dalam mujizat-Nya, melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku, ini kisahku bersama Tuhan. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dan juga Bernard dan Ya. juga pemirsa di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu ya, kedatangan narasumber yaitu Pak Danu dan juga Ibu Febri yang akan berbagi kisahnya. Pasti penasaran dong? Pasti penasaran kan? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Narasumber kita kali ini adalah Danu Leonata. Pria kelahiran Tangerang 20 September 1978 ini dikenal di antara saudara-saudaranya dan lingkungannya sebagai seorang yang ramah dan mudah bergaul. Pada tahun 2002, Danu Leonata menjalin kasih dengan Febriani, gadis yang dikenalnya sebagai rekan sekerjanya di kantor. Setelah berpacaran selama 4 tahun, mereka mengikat janji suci dalam pernikahan pada tanggal 26 November 2006. Kini Danu Leonata dan Febriani hidup berbahagia dan akan berbagi kisahnya berjalan bersama Tuhan bagi kita semua. Baiklah pemirsa, mari kita sambut kehadiran dari narasumber kita yaitu Bapak Danu dan Ibu Febri. Shalom. Shalom. Shalom Mbak, luar biasa. Silakan duduk Pak, Bu. Puji Tuhan, apa kabarnya nih Pak Danu dan juga Ibu Febri? Puji Tuhan baik. Luar biasa baik. Ya, mungkin Sheila dan pemirsa di rumah ingin tahu kronologi kejadian kecelakaan yang dialami oleh Pak Danu dan Ibu Febri. Bisa diceritakan kepada pemirsa bagaimana detail kejadian yang dialami Pak Danu? Pada waktu itu kejadiannya sekitar tanggal 14 Mei 2010 ya. 14 Mei. Jam 21.30. Kejadian itu terjadi setelah saya pulang dari rumah bos saya atau dari atasan saya karena saya ada tugas. Dan kebetulan rumah bos saya ini berdekatan dengan kakak saya. Jadi sore hari itu kan karena tugas sore itu saya pergi ke rumah atasan saya titipkan istri saya dengan kakak saya selesaikan tugas saya kerjaan dulu, saya pulang lagi bareng sama istri saya gitu, sekitar jam 21.30 ya. Nah, kami juga tidak punya pikiran apa-apa, tidak punya perasaan apa pada saat itu kan. Jadi kami biasa aja ngobrol pulang sembari naik motor, sembari ngobrol. Nah, tiba-tiba pada saat di bundaran Moderland, Kota Tangerang, entah tiba-tiba saya tidak mengerti dari arah mana posisi kendaraan lain itu berlawanan arah. Harusnya dia berputar arah, tapi dia berlawanan arah dan tiba-tiba terjadilah kecelakaan itu. Saya juga tidak tahu apa-apa pada saat itu. Oh, itu jadi kejadiannya bertabrakan langsung berarti ya? Iya, menurut isi saya katanya tuh orang bilang motor sama motor gitu. Oh, motor sama motor. Jadi dari kejadian itu Bapak tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin Ibu Enggak. sebagai saksi yang ada pada saat kejadian kecelakaan itu, bagaimana sih Bu kejadian sebenarnya? Ya, setelah itu
setelah kejadian itu, kecelakaan itu berlangsung, saya langsung berdiri. Saya sempat Ibu kuat berdiri pada saat itu? Iya, kuat. Karena saya nggak kenapa-napa, hanya luka lecet-lecet aja gitu. Saya berdiri, terus saya langsung lihat suami saya. Saya pikir kan saya aja nggak kenapa-napa, pasti suaminya saya nggak kenapa-napa dong pastinya. Gitu. Saya lihat, begitu saya lihat ini motornya itu udah di atas punggung suami saya. Oh, jadi menimpa tubuh dari Pak Danu. Iya. Oke. Menimpa. Saya suruh ada masyarakat terdekat di situ yang melihat, saya suruh angkat motornya. Terus saya angkat tubuh suami saya angkat. Saya lihat itu begitu saya angkat helmnya, itu darahnya itu udah keluar banyak banget, bercucuran begitu. Darahnya banyak sekali. Banyak. Luar biasa sekali ini. Nggak Kalau kebayang misalnya kita ada di posisi ibu melihat suaminya yang penuh darah seperti itu, Betul sekali, Sheila. lalu apa yang ibu rasakan saat itu, Bu? Ketika melihat darah di mana-mana? Kaget, shock waktu itu kan, kok bisa kayak gini. Tapi waktu itu saya kaget, terus saya langsung saya ingat. Yang pertama, Kok iya, bukan pertolongan pertama. Sempet dia sadar, terus minta pulang. Setelah saya lihat darahnya banyak, dia minta pulang. Kenapa Pak Danu pada saat itu berpikir ingin pulang? Saya ngerasa nggak ada yang harus diituin di tubuh saya gitu loh. Saya pikir, yaudah kita pulang aja gitu. Seperti dia mungkin jatuh biasa, seperti gitu aja gitu. Tapi tentu saja ibu nggak mau nurutin Bapak Danu kan? Enggak, langsung saya suruh bawa ke rumah sakit terdekat. Oke, mungkin kita akan lanjutkan perbincangan kita. Namun pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Kisahku Bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Saat ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang akan merubah kehidupan saudara, yaitu soal meraih hak saudara dalam Kristus. Banyak orang Kristen tidak tahu apa yang menjadi hak mereka, warisan mereka, janji-janji Tuhan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan mereka. Alkitab berkata dalam Efesus 1 ayat yang ke-18, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, banyak orang Kristen ditipu oleh iblis, cara pikir seperti orang-orang yang tidak percaya. Sebab itu, mari, tidak cukup kalau kita hanya membaca Alkitab, tapi perkatakan itu, raih itu, nyatakan bahwa semua janji Tuhan terbaik sudah disediakan bagi saudara. Tolaklah semua pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Selamat menikmati berkat, mujizat Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya pemirsa, masih dalam Kisahku Bersama Tuhan, dan untuk pemirsa yang baru bergabung, telah hadir bersama dengan kita narasumber kita pada episode kali ini, Pak Danu dan juga Ibu Febri, yang tadi sempat menceritakan bahwa mereka mengalami kecelakaan sepeda motor. Dan kemudian Pak Danu tadi bilang saat kejadian tidak ingat apa-apa, dan Ibu yang ambil inisiatif untuk membawa ke rumah sakit. Ya, betul sekali. Dan pada saat Pak Danu tidak sadarkan diri, apa yang dilakukan warga sekitar? Ataukah langsung membawa ke rumah sakit atau dibiarkan saja di tempat kejadian seperti itu? Enggak, langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit? Oke. Kemudian penanganannya dari rumah sakit langsung saat itu juga? Enggak, tidak langsung. Langsung dibawa ke UGD, sama perawatnya hanya dibersihin darah-darahnya aja. Gitu. Seperti itu? Iya, hanya dibersihin. Jadi penanganan pertama aja dibersihkan doang, seperti itu dibersihkan. Tapi setelah dibersihkan kok darah itu tetap terus mengalir gitu. Jadi si pasien, perawat itu panggil dokter, dan ini ternyata katanya harus dilakukan CT scan gitu. CT scan. Berarti parah dong kalau harus dilakukan CT scan. Iya, karena pada saat itu kan setelah dibersihkan itu nggak bersih-bersih, darah itu nggak ada berhenti-berhentinya gitu loh. Maka jadi harus di CT scan gitu loh. Setelah hasil ada CT scan, ternyata itu ada peretakan di tengkorak saya, di tengkorak kepala.
Padahal tadi ibu bilang bahwa helm masih utuh Masih, pas saat masih. ibu angkat, tapi terjadi keretakan di Tengkorak, batok Tengkorak. kepala ya. Serius berarti ya luka. lalu kemudian Pak. Ya pada saat itu kan yang diceritakan sama perawat, biasanya kalau kejadian seperti ini paling lambat 3 bulan dan dikenakan biaya sekitar 100 jutaan. 100 juta. 100 juta sangat Ya. mahal Itu bukan sekali. biaya yang kecil loh Bernard, itu sangat Betul besar sekali. sekali. Ya, jadi pada saat itu kan kebetulan kan dia udah telepon pada saat sebelum aku dibawa mau dibawa ke rumah sakit kecelakaan itu dia udah telepon mama ya kan, sempat telepon iya. mama. Telepon mama. Mama hubungi semua kakak-kakak kami semua kan gitu kan. Jadi saudara-saudara saya itu tanya sama negosiasi dengan rumah sakit. Mana mungkin dengan uang 100 juta pada saat malam hari ini juga gitu loh. Akhirnya dia negosiasi dilakukanlah operasi dengan uang berapa ya? 30 jutaan. 30 juta. Padahal tadinya rumah sakit mengatakan bahwa DP harus 100 juta 100 baru juta. mereka akan mengoperasi. Iya, baru menangani pasien. Karena kalau tidak dilakukan operasi dengan hasil CT scan itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama saya harus meninggalkan dunia ini, dalam arti meninggal sangat dunia. serius sekali ya luka. Nah, telat sekitar berapa dia bilang, dokter bilang waktu itu perawat sekitar setengah jam. Kalau tidak dilakukan operasi itu kemungkinan akan meninggal. Dan kalaupun tidak segera ditolong, itu kalau bisa tertolong itu kemungkinan kalau darah sudah masuk dalam rembasan otak, kemungkinan memori saya akan terganggu dan tidak akan normal gitu loh. Pada waktu operasi, apa yang Ibu Febri rasakan pada saat itu sebagai seorang istri yang sangat mencintai suaminya? Iya, sedih, panik gitu. Takut, Takut kehilangan gimana. Ya pada saat itu untungnya ada ipar saya Doni yang dampingi saya, terus ajak saya doa sampai selesai operasi itu. Gitu. Jadi ya saya didampingi Doni. Jadi yang muatin apa Doni. Jadi selama operasi akhirnya ibu memutuskan untuk berdoa. Berdoa dan berdoa untuk suami ibu. Lalu kemudian itu setelah operasi bagaimana nih keadaan Pak Danu? Setelah dokter keluar saya tanya, "Dok, gimana suami saya?" "Oh, udah sadar, udah siuman." Terus yang diganti cuman hanya tulang tengkorak. Karena kan ada yang tengkorak. Iya, tulang tengkoraknya ada yang bolong, jadi udah diganti kata dokter. Jadi Seperti ada itu. peretakan di tulang tengkorak sebesar ini, itu harus diganti dengan tulang sintetis. Jadi dilakukanlah operasi. Berarti benar-benar Bapak dibedah kepalanya. Iya, jadi pada saat itu dioperasi itu jadi dari sini saya sampai ke sini harus dibuka. Sangat beresiko sekali tentunya. Bayangkannya aja udah ngeri, Bernard. Harus dibuka seperti itu. Itu kan banyak sekali resikonya yang tadi Bapak bilang. Bisa meninggal dunia. Kemudian kalaupun memang berhasil dilakukan operasi, ada kemungkinan lain bisa terganggu otaknya. Memorinya ya. Pada saat itu, Ibu dan Bapak merasakan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga Ibu Febri dan Pak Danu tentunya. Bisa diceritakan kepada pemirsa bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan dan mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan melalui peristiwa yang terjadi pada Pak Danu ini. Ya, kejadian yang sangat luar biasa sekali ya. Tuhan itu memang ternyata Tuhan itu tidak tinggal diam untuk keluarga kami. Dengan harusnya operasi dalam waktu yang 3 bulan, pemulihannya ternyata dalam 6 minggu saya sudah harus boleh pulang. 6 minggu sudah boleh pulang. Salah 1 minggu. 6 hari. minggu, 6 hari. 6 hari. Oh, 6 hari. 6 hari. Lebih Luar satu biasa. minggu daripada 6 minggu. Ya, 6 hari. Jadi 6 hari. Luar biasa hari sekali. Minggu subuh operasi, hari Sabtu udah boleh pulang kata dokter. Itu sempet di ruang ICU sih 2 hari. 1 hari nggak sadarkan diri di ruang ICU itu. Jadi 2 hari di ruang ICU. Setelah sadar 2 hari itu baru dibawa ke ruang perawatan. Tapi respon dari dokter atau juga tim medis yang menangani seperti apa nih? Ini kan di luar perkiraan kan, cepat sekali itu waktunya. Ya itulah, saya juga luar biasa lah, Kemurahan luar biasa Tuhan, ya. Tuhan itu benar-benar bekerja dalam hidup rumah tangga kami gitu loh, dalam kasus kami gitu. Saya pun kaget gitu pada saat hari ke-6 hari ke-6 ada tim dokter 6 Satya Negara kalau nggak salah pada saat itu ya.
6 dokter itu pagi-pagi datang ke kamar saya dan menyatakan Bapak boleh pulang hari ini. Itu luar biasa sekali buat saya. Sungguh memang Ya. kemurahan Tuhan ya. Dokternya aja sampai gini apa, ajungin jempol katanya gitu. Kata dokter, bagus, ini saya nangani ini bener-bener ini katanya. Baru kali ini penyembuhannya cepat gitu. Yang biasa-biasa sih lama gitu. Kalau dengan kejadian seperti saya ini paling tidak itu 3 bulan itu baru bisa dibolehkan pulang pada saat itu. Baik, Pak Danu dan juga Ibu Febri, ini menarik sekali dan begitu menginspirasi kisahnya. Namun kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ini kisahku bersama Tuhan. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama kami di program Kisahku Bersama Tuhan. Dan tadi kalau kita sudah berbincang-bincang di segmen sebelumnya bahwa Pak Danu dan Ibu Febri mengalami kecelakaan yang Ya. ternyata berakibat sangat fatal bagi kondisi Pak Danu, yaitu Pak Danu sampai harus dibedah otaknya. Betul sekali. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi menyatakan mujizatnya yang luar biasa bagi kehidupan Pak Danu dan juga Ibu Febri. Nah setelah sembuh nih Pak, setelah Bapak sembuh, ada nggak sih trauma? Biasanya kan kalau orang kecelakaan ya, pasti kalau misalnya Kamu nggak mau naik motor lagi nggak mau gitu naik motor ya. lagi atau nggak mau naik mobil lagi nih. Ada nggak yang Bapak alami? Jadi kejadian itu kan sekitar berapa? 6 hari saya dirawat di rumah sakit. Hanya 6 hari. 6 hari, terus lakukan 2 minggu kemudian saya lakukan rawat jalan. Dan selesai 2 minggu itu kemudian saya udah harus bekerja lagi. Bekerja lagi dan harus untuk berangkat ke Bali. Kalian dikasihin sama atasan saya. Wah, sungguh luar Sebelum biasa. ke Bali. Jadi Bapak sama sekali tidak mengalami trauma? Enggak. Tidak mengalami trauma dan justru bahkan masih bisa naik motor sampai sekarang? Iya, bisa naik motor. Luar biasa Luar sekali biasa benar. sekali. Pak Danu dan Ibu Febri, mungkin ada hikmah yang bisa diambil dan di-sharing kepada pemirsa semua di rumah mengenai kejadian yang dialami oleh Pak Danu dan Ibu Febri. Apa yang didapatkan mungkin oleh Pak Danu dan Ibu Febri melalui kecelakaan ini? Apa ya? Ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu benar-benar sangat baik dan sangat peduli gitu. Walaupun pada saat itu saya ini seperti jemaat yang biasa-biasa aja, tapi Tuhan tetap nggak tinggalin kami kok. Tuhan itu baik banget. Ada dua kejadian ini, ada dua yang sangat saya syukuri dan sangat benar-benar luar biasa Tuhan bekerja. Pertama di kesembuhan saya, kedua Tuhan juga peduli banget dengan karena materi yang kami punya itu tidak segitu. Jadi Tuhan juga tetap bekerja di situ dengan uang berapa yang waktu itu harusnya 100 jutaan, tapi selesai sampai operasi, sampai aku keluar dari rumah sakit itu hanya sekitar 60 jutaan. Jadi ya Tuhan bersyukur sangat banget, benar-benar luar bekerja biasa. dah, benar-benar Jadi bekerja Tuhan buat. sediain gitu uang itu. Kalau untuk dari sisi Ibu Febrinya sendiri, apa sih Bu dari kejadian ini? Apalagi suami tercinta gitu kan, mengalami kecelakaan dan
Bahkan dokter sempat mengatakan hal yang enggak gitu, yang bikin ibu jadi khawatir. Apa yang ibu tangkap dari kejadian ini, Bu? Ya itu, Tuhan itu baik sama saya luar biasa. Meskipun kita berdua, kan karena kesibukan dia, hari Minggu kadang-kadang suka kerja, kita jarang ibadah. Ya mungkin Ibu ya itu. jarang ibadah? Iya, karena kan hari Minggu kadang-kadang dia suka kerja, gitu. Jadi kita nggak ini, ya mungkin ini melalui kecelakaan ini, ya itulah teguran Tuhan buat kami. Biar kami lebih rajin ke gereja, kayak gitu. Tapi benar setelah ibu dan bapak mengalami mujizat ini, ada perubahan yang dialami oleh bapak dan ibu? Jadi kami punya komitmen berdua. Setelah kejadian ini kami berkomitmen, ayo yang kita benar-benar pengen bertobat, kita benar-benar pengen ibadah. Sebisa bagaimanapun tetap hari Minggu kita akan sediakan waktu buat Tuhan. Gitu. Sekalipun sesibuk apapun pekerjaan, tetap Ya. siap luangkan waktu buat Tuhan. Haleluya. Kemudian mungkin yang tadi Bernard sampaikan bahwa pesan yang bisa disampaikan Sampaikan buat kepada pemirsa semua di rumah. Pesanan kesannya, saya mau saudara sekalian semua sebelum ditegur seperti saya, ayo kita mari-mari sama-sama bertobat. Gitu. Sungguh kisah yang sangat luar biasa dan menyentuh sekali. Dan menginspirasi kita semua untuk pemirsa di rumah, tetaplah berpegang teguh pada Tuhan dan jangan pernah khawatir karena Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Amin. Dan dari apa yang sudah disaksikan oleh Pak Danu dan juga Ibu Febri, kita bisa menangkap bahwa kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kemudian perlindungan Tuhan itu sempurna dan nyata sekali dalam hidup kita. Itu yang Bapak dan Ibu rasakan. Dan juga sebelum kita mengalami kejadian yang tidak mengenakan atau ditegur Tuhan dengan cara yang seperti itu, lebih baik kita bersama-sama berbalik jalan yang benar. Nah pemirsa, kuasa Tuhan tidak terbatas hanya pada kisah Pak Danu dan juga Ibu Febri yang mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus dengan kuasanya yang sama juga sanggup menyembuhkan Anda di rumah. Untuk itu kami rindu untuk berdoa bagi Anda yang mengalami pergumulan dimanapun Anda berada, di rumah, di kantor atau dimanapun Anda berada. Kami rindu untuk berdoa bagi Anda. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu itu nyata. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus, kalau mereka ada yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Kalau mereka ada yang berbeban berat, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, campur tangan, biar kuasa-Mu dicurahkan untuk setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Dan kami percaya Tuhan, mereka pasti alami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pastikan Anda tetap berjalan bersama Tuhan dan nantikan kisah-kisah inspiratif lainnya dalam Kisahku Bersama Tuhan. Akhirnya saya Sheila Siregar. Dan saya Bernard Permadi. Kami undur diri, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak